boleh orang menggunakan bakat alamnya, tetapi pada saat yang sama dia harus belajar terus-menerus, lalu berlatih terus-menerus, menganggap diri kosong terus-menerus, untuk supaya haus untuk menghasilkan dimasuki sesuatu ilmu. yang baru. Sobat UNES, jumpa di podcast Jejak Alumni UNES. Kali ini kita akan kedatangan tamu inspiratif alumni UNES bersama Bapak Triyanto Triwikromo, pemimpin redaksi Suara Merdeka. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Sebenarnya nama Bapak itu sudah sering sekali saya dengar, terutama ketika ada event-event kegiatan di Fakultas Bahasa dan Seni. Berarti saya menyimpulkan Bapak adalah alumni dari Fakultas Bahasa dan Seni. Ya. Betul nggak Bapak? Memang benar. Oh benar. Baik, dulu tepatnya Bapak dari jurusan atau program studi apa? PBSI ya kalau nggak salah dulu, Pendidikan Sastra Indonesia dan Daerah. Iya betul. Di Fakultas Bahasa dan Seni waktu itu Pendidikan Bahasa Indonesia. Ya. Tahun berapa Bapak berarti lulus? Saya masuk tahun 85. Lulusnya mungkin 10 atau 15 tahun kemudian. Oh, berarti ada cerita dong Pak, kok lulusnya bisa sampai betul. lama sekali? Betul, saya mungkin pada tahun keempat sepertinya saya udah nggak bisa sanggup untuk meneruskan. Karena kesibukan dan yang lain-lain. Lalu pada waktu yang tidak terlalu lama itu saya diminta untuk menjadi salah satu pembicara di UNES ya. Di UNES dan saya bilang, saya hari ini itu membawa banyak buku. Buku ini kalau saya tata sedemikian rupa sudah bisa menjadikan saya seorang doktor. Pada saat itu? Iya, di hadapan publik dan ada Pak Rektor, ada... Belum lulus waktu itu? Belum. Hanya sayang sekali saya tidak pernah lulus di universitas ini. Saya bilang gitu. Nah pada saat itulah Pak Ate Sugito, kalau nggak salah, kemudian memberi mungkin semacam instruksi kepada Pak Doyin waktu itu. Pak Doyin itu adalah adik kelas saya sebenarnya. Pak Doyin yang sebagai ketua jurusan. Itu Mbak Triyanto diminta sekolah lagi, kuliah lagi. Pokoknya biar lulus lah. Udah kita uji karya-karyanya aja sebagai bahan. Tapi saya menolak. Saya menolak karena saya berpikir kalau saya menjalankan prosedur itu, saya kok diistimewakan gitu. Walaupun diistimewakan ya, karena diminta kuliah lagi. Lalu saya minta bagaimana kalau saya bikin skripsi saja. Lalu saya tetap bikin skripsi, dalam 3 bulan saya kebut itu. Saya kemudian diuji dan saya lulus. Itu setelah mungkin 10 atau 15 tahun lah. Berarti waktu menjadi tamu di UNES itu Bapak sudah bekerja? Sudah. Sudah di Suara Merdeka? Saya sudah menjadi sastrawan yang malang melintang kemana-mana. Oh begitu, jadi Bapak sudah suka dengan sastra sejak sebelum masuk? Iya, saya tahun ketika SMA atau SPG ya, setelah di sekolah pendidikan guru, saya sudah jadi pemimpin redaksi majalah di SPG. Lalu di UNES saya dan kawan-kawan mendirikan Koran Nuansa, itu yang mendirikan saya. Sampai sekarang masih ada itu Pak? Sehingga kalau ngomong soal sastra, kecintaan saya sudah sejak awal sebelum saya kuliah di jurusan. Berarti ketika menemukan jurusan itu sudah ada passion ya? Sudah. Saya memang memilih. Kemudian kalau tentang pekerjaan Bapak sekarang ini di Suara Merdeka, itu berarti sudah sebelum lulus itu sudah menjadi di Suara Merdeka itu sudah jadi bagian dari anggota Suara Merdeka. Kemudian setelah lulus masih di Suara Merdeka. Jadi saya kuliah sebenarnya sambil bekerja di Suara Merdeka. Suara Merdeka pada saat itu tidak mensyaratkan ijazah untuk orang-orang yang bekerja sebagai wartawan. Jadi saya termasuk orang yang tidak menggunakan ijazah saya untuk bekerja di Suara Merdeka. Dan memang kemudian bahkan ketika saya S2 lulus, ijazah saya juga
pernah ditanyakan oleh Suara Merdeka. Gitu. Karena sudah bergabung sejak dulu. Iya. Baik, kalau pekerjaan sekarang Bapak sebagai pimpinan atau pemimpin, bedanya apa sih Pak pimpinan dan pemimpin itu? Kalau pimpinan itu kolektif ya. Tapi kalau pemimpin satu. Jadi begitu. Kalau pimpinan itu bisa saya, pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi itu juga pimpinan. Oh begitu, gitu. Baik. Kalau saya sebut pemimpin redaksi Suara Merdeka, itu melekat pada pekerjaan. Deskripsi pekerjaannya seperti apa ya Pak? Ya saya harus mengordinasi bagaimana peliputan, bagaimana mengatur anak-anak buah saya, gitu. Sampai pada titik akhirnya saya mesti menyetujui besok yang akan terbit itu apa, gitu. Jadi pekerjaan yang kira-kira begini, liputan itu kan satu pekerjaan kolektif ya. Betul. Dilakukan oleh wartawan, wartawan kemudian diedit oleh Des, Des kemudian dilihat lagi, dikontrol oleh redaktur pelaksana itu juga dikontrol oleh Wapemret dan Pemret gitu kan. Sehingga apa yang terbit besok pagi itu tidak bisa terlepas dari kontrol saya, pengawasan saya, koordinasi dengan saya, pikiran-pikiran saya harus berada di sana. Ya. Itu berarti dalam satu hari ya Pak? Dalam satu hari. Berarti cepat sekali perjalanannya itu. Dari mulai berita diambil itu kan harus fresh ya? Ya harus sudah dalam pengamatan pemimpin atau pimpinan karena kolektif. Kolektif, iya. Kemudian selain sebagai pimpinan atau pemimpin ini di Suara Merdeka, Bapak itu kan sebenarnya lebih terkenal sebagai sastrawan. Nah, kita sering mendengar sastrawan seperti itu, tapi sebenarnya menurut Bapak sastrawan itu yang seperti apa sih Pak? Ya, saya kira sastrawan itu orang yang menulis sastra, simpelnya begitu ya. Sastra itu apa saja? Orang yang sastra itu bisa puisi, bisa novel, bisa esai, bisa prosa-prosa yang lain. Nah kebetulan saya menulis semuanya. Oh semuanya? Saya nulis novel, saya nulis puisi, saya nulis esai gitu. Itu menjadi bagian hidup saya yang sehingga saya membuat banyak buku tentang terkait dengan sastra. Itu berarti bagaimana Bapak itu mengatur waktu Pak? Bapak kan juga ada sebagai pemimpin di suatu harian seperti itu, terus Bapak juga harus menulis dan hasilnya juga banyak sekali, ada puisi, ada cerpen, ada macam-macam. Itu bagaimana mengatur waktunya? Saya kira harus disiplin. Saya membiasakan habis subuh saya tidak tidur, saya kemudian menulis ataupun membaca sesuatu yang berkait dengan sastra hingga pukul 8:30. Itu pasti saya gunakan untuk hal-hal yang berkait dengan sastra. Baik. Karena hanya di waktu itu saya akan mencurahkan seluruh kehidupan saya di bidang sastra. Selebihnya saya harus menggunakan kesempatan saya untuk di bidang jurnalistik dan ilmu sastra karena saya mengajar juga. Bapak produktif sekali ya Bapak. Bapak juga mengajar juga sekali. Berarti Bapak membagi waktu untuk berbagai pekerjaan sekaligus. Baik, berarti untuk menjadi sastrawan itu harus apa saja sih Pak yang diperlukan? Biar bisa konsisten, karena konsisten itu kan sulit ya Pak, dan Bapak membuktikan Bapak sudah konsisten sejak mahasiswa. Iya, saya kira kata yang pertama adalah harus disiplin. Itu yang sering dilupakan banyak orang, bahwa kedisiplinan itu bukan hanya milik para militer. Kedisiplinan itu harus menjadi milik sastrawan karena dengan berdisiplin, berlatih menulis terus-menerus, tidak merasa telah bisa menulis ketika dia sudah memenangi berbanyak penghargaan, selalu merasa belajar dari nol gitu. Itu adalah konsep menurut saya menjadi sastrawan itu seperti itu dan tidak menunggu inspirasi kan. Karena kebanyakan orang itu menganggap sastrawan itu menunggu wahyu, menunggu sesuatu turun dari langit. Keliru besar. Sastrawan itu adalah orang yang mencari, melakukan riset, melakukan kerja-kerja yang sering dianggap ilmiah. Itu adalah pekerjaan sastrawan. Untuk membuat karya-karya saya melakukan banyak riset di dalam maupun di luar negeri. Buku saya Metamor Kafka misalnya, saya harus riset ke Jerman dan Praha, ke Depo gitu. Buku saya yang sedang saya bikin ini, saya mendapat beasiswa dari Jerman
menulis orang-orang Yahudi dan eksil di Jerman dan Polandia, saya harus ke sana melakukan riset. Berarti kalau ditanya ilmu apa saja sih yang harus dimiliki seorang sastrawan itu semuanya ya Pak? Iya, terutama ini sastrawan itu mesti memiliki atau belajar ilmu semiotik, penting. Yang Kenapa kedua, ya ilmu semiotik itu kan berkait dengan tanda. Betul. Nah, sastrawan hidupnya dengan tanda, dengan parlambang, dengan indeks, dengan hal-hal yang sifatnya simbol dan lain. Kalau dia nggak belajar semiotik, bagaimana bisa memunculkan hal-hal yang dunia semiotika itu? Tadi Bapak menyampaikan tentang inspirasi. Ya. Biasanya Bapak dapat inspirasi tadi kan katanya untuk riset ya Pak, tidak menunggu wahyu. Lah ide, aku mau riset ini nah itu dapatnya dari mana Ya, Pak? saya lanjutkan dulu. Oh, berarti. Yang tadi selain semiotik, kita harus ngerti semantik. Iya. Jadi ilmu tentang makna itu penting. Ini yang juga sering tidak dipelajari oleh sastrawan-sastrawan yang menganggap sesuatu itu bisa dipelajari sendiri. Gitu. Orang percaya diri bahwa bakat saja cukup itu. Saya nggak percaya dengan bakat saja cukup. Harus bakat dan intelektualisme. Sehingga orang harus belajar 3 hal sebenarnya. Semiotik, semantik, linguistik. Oke. Orang yang tidak belajar linguistik bagaimana akan menyusun teks dengan bahasa yang benar. Betul. Nah itu yang menurut saya seorang sastrawan yang baik adalah yang genap semiotik, genap semantik, genap linguistik. Jadi 3 ya. Linguistik, semantik itu hal yang. Nah soal inspirasi ya. Iya. Inspirasi oke lah, boleh ya. Boleh ada seseorang mendapatkan inspirasi itu. Tetapi dalam pengalaman saya lebih banyak mencari. Aku akan nulis apa lagi ya? Aku akan nulis apa lagi ya? Nah, dengan bertanya akan nulis apa lagi itu, kita tidak berdiam diri. Kadang-kadang ide-ide itu muncul karena ada tugas. Jadi misalnya begini nih, ada sebuah kompetisi. Kompetisi untuk melakukan penelitian di luar negeri. Muncullah kemudian ide, saya akan nulis tentang kisah hidup Kafka. Wah, karena kisah hidup Kafka saya harus meneliti di Praha dong, dan Jerman karena dia hidup di Jerman. Atau ada kompetisi lagi nih, penulisan proposal, penulisan novel Asia Pasifik. Nah, saya mencoba mengikuti itu. Lalu ternyata saya mendapat hibah itu. Hibah penelitian itu yang membiayai penelitian saya di Jerman, Polandia dan Italia. Itu kan tidak nanti turun dari langit, tetapi saya mencoba mencari celah dari ada lomba nih. Ada kompetisi yang diikuti. Ada kompetisi nih yang harus diikuti. Ada duit sekian yang harus saya raih kalau saya bikin proposalnya gitu. Dan akhirnya itu menjadi jalan untuk bisa jadi karya itu. Ya, artinya kerja seorang sastrawan itu jangan dibayangkan hanya berhubungan dengan fantasi, dengan imajinasi, tapi juga dengan sains, itu penting. Sehingga begitu kita meneliti sesuatu, itu sudah berkait dengan ilmu. Tidak lagi hanya semata-mata imajinasi, fantasi. Bahwa karya saya itu nanti muatannya surrealisme, tidak realisme gitu ya. Itu adalah gaya saya. Tetapi pada mulanya saya harus meneliti hal-hal yang realis itu gitu. Oh baik, karena sebagian Sobat UNES mungkin berpikir ketika itu realis, maka itu adalah yang nyata. Ketika itu arahnya di surrealis, itu berarti membayangkan saja, imajinatif. Ternyata tidak ya Sobat UNES ya, semua itu berdasarkan fakta, riset, itu adalah suatu perjalanan yang semua itu didapat karena juga separuhnya Bapak itu belajar ya. Mempelajari semiotika, mempelajari semantik dan linguistik tadi. Menarik sekali Bapak, karena selama ini terkadang Sobat UNES berpikir kenapa sih kita tuh harus kuliah, yang penting ijazah, yang penting lulus. Padahal ada proses kuliah di situ yang menjadikan Bapak sekarang menjadi seorang sastrawan yang sangat terkenal. Menarik sekali Bapak, itu inspiratif sekali untuk Sobat UNES. Kemudian kalau tadi Bapak menyampaikan ada beberapa kompetisi yang Bapak ikuti, itu menghasilkan prestasi-prestasi. Mungkin yang akhir-akhir ini atau yang sangat berkesan bagi Bapak, prestasi apa saja Pak yang sempat Bapak raih? Saya menulis sebuah buku berjudul Kematian Kecil Kartosoewirjo. Yang mana Pak? Dibawakan. Ini bukunya adalah ini. Ya.
Kematian Kecil Kartosuaryo. Iya. Ini hasil riset saya. Puisi. Iya. Oh. Ini hasil riset saya mengenai Kartosuaryo, tahu ya? Iya. Orang yang sering disebut sebagai pemberontak DITI itu. Iya. Riset itu kemudian saya tulis sebenarnya biografi, tapi dalam bentuk puisi. Oh, ini biografi? Iya, sebenarnya biografi, tetapi dalam bentuk puisi. Ini yang berbeda dari biografi yang ada, karena biografi biasanya ditulis dalam bentuk prosa. Betul, gitu, iya. Nah, buku ini memenangi penghargaan buku terbaik pilihan majalah Tempo tahun 2015. Mungkin karena unik ya, karena ini biografi yang dikemas dalam suatu puisi. Berarti inovatif juga perlu ya untuk seorang salah sastrawan. satu penghargaan itu saya peroleh karena saya melakukan pembaruan dalam konteks bagaimana kok menulis biografi dalam bentuk yang lirik. Gitu. Ini satu terobosan dalam penulisan biografi kata yang menilai. Tapi iya Pak, karena beberapa sobat UNES sempat bertanya dulu pernah, kok ada kompetisi harus inovatif? Itu kan punyanya anak sains. Kalau anak sastra kita inovasi apa? Itu cuma bacaan dan ternyata tidak. Tidak. Oke, Bapak sudah membuktikan bahwa orang bahasa, orang sastra juga bisa berinovasi. Harus menjadi penemu juga. Baik. Kata penemuan yang sering disebut oleh orang-orang sains, orang IPA misalnya. Iya. Tapi seorang yang berkait dengan bahasa harus menjadi penemu juga. Paling tidak penemu bentuk ketika dia menulis sesuatu. Dan itu menjadi segar, disukai oleh orang. Ini menang tahun 2015 dan membuat saya disebut sebagai tokoh seni pilihan Tempo waktu itu. Kalau yang Bapak bilang tadi riset sampai ke Jerman, itu ada nggak Pak untuk karyanya di bawah? Buku yang itu belum jadi, Nah, tapi saya melakukan riset di 4 benua. Oh, ini di 4 benua? Di 4 benua. Ular di Mangkuk Nabi. Ini mendapat penghargaan juga. Oh, apa itu Pak? Penghargaan dari Pusat Bahasa. Ya. Pusat Bahasa itu kalau di sini Balai Bahasa Jateng ini. Oh, iya. Tapi kalau di Indonesia Balai Pusat Bahasa. Saya mendapat penghargaan dari Pusat Bahasa 2009 waktu itu. Oh. Saya juga dianggap melakukan pembaruan dalam menulis prosa. Gitu, ya. Ini penelitian saya ke 4 benua. Jadi sebagai jurnalis saya keliling ke berbagai belahan benua gitu. Dan setiap ke berbagai tempat itu saya melakukan riset. Dan jadilah ini. Jadilah buku ini, judulnya Ular di Mangkuk Nabi. Buku ini tidak berhenti di sini, karena kemudian pada tahun 2015 itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Oh, oke. Sebentar, bukunya mana? Nah, ini. Oh, niki, iya. Buku ini terjemahkan dalam bahasa Inggris dan dibawa ke Frankfurt Book Fair. Oke. Indonesia pada waktu itu menjadi tamu kehormatan di sana dan mengirim sekian banyak sastrawan termasuk saya. Buku saya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada waktu itu ini. Ular di Mangkuk Nabi. Iya, ini dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa Inggris. Lalu ada buku saya yang lain, Sorga Sungsang judulnya. Oke. Ini terjemahkan dalam bahasa Inggris juga. Jadi Upside Down Heaven. Upside Down Heaven. Oh, oke. Terus buku saya yang lain, Persekongkolan Para Pembunuh Tuhan, ini juga diterjemahkannya dalam bahasa Inggris. Oh, ini ada bahasa Indonesianya juga. Ya, Persekongkolan Para Pembunuh Tuhan. Okay. Ini penerjemahnya orang Amerika. Dan buku ini tentu sudah dipamerkan di mana-mana, di Jerman, di London, dan di berbagai tempat ketika orang Indonesia mendapat kesempatan memamerkannya. Terus hal satu lagi, Sorga Sungsang itu juga diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Oh, yang tadi itu? Iya. Berarti diterjemahkan ke dalam 2 bahasa. Inggris kan tadi? Jerman juga. Oh, Jerman juga. Tapi yang Jerman tidak saya bawa. Ini yang terjemahkan dalam bahasa Prancis. Apa namanya? Au Paradis on Marche sur la Terre. 3 bahasa luar biasa sekali ya Pak. Sekarang dalam bahasa Arab. Sedang dalam proses. Surga Sungsang juga. Oh, hebat sekali. 4 bahasa dari bahasa. Satu karya Bapak. Satu karya sudah 4 bahasa. Tapi prosesnya lama ya Pak untuk menghasilkan satu karya itu?
Ada yang saya tulis 2 tahun, ada yang tulis 1 tahun, ada yang 5 tahun. Mungkin nggak Pak, ketika kita ada ide, belum selesai, terus kita, ada ide yang lain, atau harus selesai dulu? Saya pada saat ini menulis 3 novel dalam 1 gebrakan. Saat ini? Iya. Oke, itu gimana Pak bagi idenya? Sekarang iya. 1, nanti malam 1. Kebetulan kan sekarang tuh gampang kan? Iya. Bisa disimpan di folder dulu. Kalau dulu mungkin pakai mesin ketik 4 atau berapa aja. Nah, karena sekarang bisa disimpan, kalau saya pas pengen yang ini udah aku selesaiin yang ini dulu. Kalau pas pengen menyelesaikan yang ini, saya selesaikan yang Tapi nggak chaos tuh Pak, kayak idenya, saya 1 aja tuh lama gitu Enggak, mikirin. itu kayak kalau kita mutar radio gitu, yang ini lagu ini di stasiun ini, lagu ini di stasiun ini. Oh, tapi sejalan nggak Pak itu? Maksudnya idenya tuh agak jauh temanya atau memang? Tentu berbeda, sangat berbeda. Ya. Jadi pada saat saya menulis suatu buku yang sangat tebal ini. Oh, ada lagi, ini tebal sekali Pak. Berapa tahun ini Bapak? Ini saya tulis 2 tahun. Tapi pada saat yang bersamaan saya nulis Metamor Kafka juga. Oh, yang tadi Bapak sebutkan. Ya, Metamor Kafka adalah penelitian saya di Jerman dan Cekoslovakia. Iya. Nah, kalau ini buku yang saya impikan sejak kecil ini. Karena apa? Buku ini berkait dengan wayang. Oke. Dan saya suka wayang. Iya. Sehingga pada suatu saat saya berpikir saya harus nulis buku tentang wayang gitu. Akhirnya ya ini buku yang tebal ini saya luncurkan kali pertama di Berlin, Jerman gitu. Ini yang paling baru ya Pak? Paling tahun baru. 2022 kalau tidak salah. Ini tahun 2022 betul. Ini menjadi 3 besar pilihan Tempo tahun ini. 3 besar. Jadi di Indonesia itu ada paling bermartabat kan bukunya pilihan Tempo itu. Iya, betul. Ini sampai ke 3 besar. Gitu. Jadi prestisius gitu ya Pak? Ya, ini lumayan lah. Tidak sia-sia membuat satu buku yang sangat tebal dan mendapat penghargaan. Itu saya kira tentunya sangat membanggakan ya Pak. Membuat saya berpikir, oh ya, dunia sastra masih harus diteliti lagi terus. Berarti ini kan bisa ya menjadi motivasi bahwa ini loh bisa anak sastra menjadi orang yang terkenal, kemudian inovator juga seperti itu. Peranan, walaupun tadi sempat Bapak singgung ya, peranan perkuliahan, bahwa Bapak jadi lebih mempelajari tentang ilmu-ilmu semiotika, semantik, kemudian linguistik. Kemudian kalau untuk peranan UNES dalam perjalanan karir Bapak, peranan program studi Bapak sendiri secara lebih spesifik mungkin bisa dielaborasikan lagi Pak, selain yang ketiga tadi itu. Saya kira orang kalau tidak saya bercerita bahwa saya alumnus UNES, itu dia akan tahu. Orang taunya saya pasti kuliah di Undip atau di mana gitu ya. Ini mereka nggak tahu bahwa justru saya digembleng menjadi sastrawan itu di UNES. Mungkin karena UNES terkenal sebagai perguruan tinggi ex-IKIP ya Pak. Taunya lulus jadi guru gitu kan. Jadi ekosistem di UNES pada waktu itu saya bergaul dengan orang-orang UNES yang sangat jagoan pada waktu itu ya. Kita punya dosen waktu itu Pak S. Suharyanto yang sudah nulis di mana-mana, termasuk di majalah terkemuka namanya Horizon. Kami karena punya dosen yang sudah demikian hebat, murid-muridnya pasti pengen seperti dosennya. Betul. Nah, pada waktu itu siapapun tahu S. Prasetyo Utomo ya. Dia seorang dia doktor lulusan UNES juga, adalah kakak kelas saya yang sudah dulu nulis karya-karya sastra yang hebat. Melihat Mas Pras, Mas Pras saja bisa. Saya harus juga bisa gitu. Nah, tentu saya coba belajar apa yang harus saya lakukan ya kalau harus seperti Mas Pras. Harus seperti Mas Eko Tunas pada waktu itu di jurusan seni rupa. Ada Mas Eko Tunas yang juga luar biasa. Baik. Terus ada Mas Mahmud Hidayat, itu di jurusan bahasa Indonesia yang berperan sebagai intelektual. Dia mahasiswa teladannya mahasiswa berprestasi pada waktu itu. Ya kalau sekarang. Perpustakaannya bagus sekali. Kami sering orang-orang yang miskin datang ke rumah beliau membaca-baca. Nah, ekosistem itu sangat membuat saya dan teman-teman untuk menjadi penulis. Jadi angkatan saya itu banyak sekali yang jadi pada waktu itu. Karena motivatornya ada.
ya taruhlah saya sebut beberapa nama. Ada Pak Doyen, ya. Pak Doyen itu salah satu penulis yang produktif pada waktu itu sebelum jadi pejabat. Setelah jadi pejabat, beliau bikin buku-buku. Tapi waktu itu beliau adalah penulis yang sangat kreatif. Saya satu kos dengan beliau. Jadi ada saingan gitu loh. Ada saingan yang wah dia udah nulis ini nih. Wah saya harus kompetisi nulis ini. Positif. Kompetisi itu ada. Ada Pak Suyitno, ada. Pak Suyitno jadi kepala SMA 3 sekarang di Salatiga. Itu juga nulis. Ada Pak Sudebyo. Di kosan itu semuanya penulis. Oh baik. Itulah yang saya sebut peran UNES sangat luar biasa bagi kami gitu. Karena mencari atmosfernya, menciptakan itu. ekosistem kepenulisan. Baik. Suasananya, kumpulannya. Dan sampai sekarang mungkin Bapak masih berhubungan ya dengan masih. Tadi teman-temannya tadi ya. Membangun relasi juga berarti ya Pak ya. Kemudian pasca itu didukung dengan relasi saya dan dosen-dosen di sini masih cukup baik gitu kan. Ada Pak Agus Nuryatin yang selalu memberi semangat pada saya. Kamu itu boleh besar, kata dia. Tapi kalau kamu nggak menyelesaikan akademikmu, kamu bukan apa-apa. Itu membuat saya saya akan selesaikan S2 saya. Akhirnya selesai S2? Selesai. Oh, luar biasa. Nanti kalau ada S3, saya akan S3 di UNES. Saya sampai di UNES ya? Enggak, karena di sini? Saya pengen yang linear gitu ya. Oh begitu, iya. Di sini kan tidak ada, di sini pendidikan, betul. Makanya, saya akan mematuhi anjuran beliau bahwa betul, linear. Di samping saya sastrawan, saya akan menyelesaikan karir akademik saya. Supaya bisa menjadi ini ya Pak, sosok inspiratif yang tidak hanya bagus di bidangnya, tapi juga secara akademik. Karena banyak juga Sobat UNES yang berpikir bahwa yang penting kan aku sudah terampil, sudah punya uang, jadi akademik itu nggak penting. Gitu. Ternyata nggak juga ya Sobat UNES ya. Berarti Bapak Triyanto ini sudah membuktikan bahwa bakat dan juga kemauan, keinginan, passion itu juga harus sejalan dengan akademik juga. Mungkin sebelum kita closing ya Pak, karena tadi kan kita banyak membahas tentang buku yang Bapak tulis. Tapi sebenarnya ada tidak Pak buku itu yang menjadi motivasi untuk Bapak sendiri? Sesuatu buku yang bisa menggerakkan Bapak atau mungkin jadi penyemangat Bapak? Ada satu buku judulnya Bakat Alam dan Intelektualis, karya Subagio Sastawardo. Baik. Buku itu memberikan pemahaman kepada saya bahwa bakat alam saja itu tidak cukup. Baik. Selain bakat alam, seorang sastrawan, seorang kreator itu juga harus memiliki intelektualisme. Dan itu harus dicapai dengan belajar. Iya, betul. Ada cukup banyak bukti ya yang belajar dan kemudian menjadi intelektual sekaligus sastrawan. Saya kira Prof. Budi Dharma, beliau adalah rektor Universitas Negeri Surabaya, sastra Inggris ya. Beliau adalah orang yang karya sastranya luar biasa, tapi beliau juga intelektual. Karya-karya ilmiahnya luar biasa juga. Prof. Sapardi Djoko Damono juga begitu. Beliau sastrawan yang hebat, sajak-sajaknya sangat dikenal oleh publik. Bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang, dan beliau adalah seorang penulis buku yang berkait dengan sains. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Saya masih jauh sekali dari itu, tetapi saya ingin mencapai tahapan itu. Meskipun mungkin tidak profesornya, tetapi tahapan sebagai intelektual menjadi doktor misalnya. Akademisi dan sastrawan. Itu saya kira perlu. Bukan saya mengecilkan orang-orang yang tidak belajar dalam pengertian sekolah. Gitu. Karena belajar itu bisa tidak lewat sekolah. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa proses belajar itu penting. Proses belajar itu penting. Boleh orang menggunakan bakat alamnya, tetapi pada saat yang sama dia harus belajar terus-menerus. Lalu berlatih terus-menerus, menganggap diri kosong terus-menerus. Supaya haus untuk menghasilkan sesuatu ilmu. yang baru. Sebelum menghasilkan satu buku yang tebal. Iya, ini tebal sekali. Saya menghasilkan buku-buku yang tidak tebal dulu. Itu adalah satu latihan yang terus-menerus. Habis ini, habis ini. Seorang sastrawan yang baik itu harus kayak kayak orang yang berlatih silat. Gimana itu Pak? Dia harus
jurus dari yang paling sederhana terus sampai jurus itu tanpa bentuk. Karena dengan jurus yang tanpa bentuk sebenarnya dia sudah menguasai semuanya. Baik, sangat menarik sekali. Mungkin untuk menyemangati Sobat UNES, Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak Onggo? Ya, Sobat UNES, saya kira menjadi sastrawan itu bukan sesuatu yang turun dari langit begitu saja. Seorang sastrawan yang ideal adalah seorang sastrawan yang selain mengembangkan bakat alamnya, dia adalah orang yang mengembangkan intelektualismenya. Karena itu, belajar dimanapun, di kampus, di masyarakat, di bagian manapun, itu menjadi hal yang penting. Seorang sastrawan yang baik juga tidak melulu menggunakan fantasinya, imajinasinya, tapi juga menggunakan riset, penelitian, survei, bagaimana seorang sains melakukannya. Jangan menganggap bahwa sastrawan itu sesuatu yang terberi begitu saja. Kesastraan itu adalah sesuatu yang dicapai dengan kerja keras, kerja cerdas, dan selalu berlatih terus-menerus. Apapun yang dipelajari, termasuk belajar semiotika, belajar linguistik, belajar semantik harus dilakukan. Tanpa itu semua, kita tidak akan menjadi sastrawan yang ideal. Terima kasih. Luar biasa sekali, Pak Tri. Terima kasih sekali, Bapak. Bukan hanya hadir di sini untuk berbincang pengalaman, tapi beliau juga sudah menjadi inspirator untuk Sobat UNES semuanya. Bapak, berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan juga terima kasih Sobat UNES yang sudah menonton pada podcast kali ini. Pastikan kalian terus ada di YouTube untuk melihat podcast-podcast UNES TV yang lainnya. Selain itu kalian juga bisa terus buka Instagram untuk akses UNES TV dan juga Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa.